Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wafaul Husna dari PCNA Kaliwungu Selatan. Teman-teman, pernah nggak sih merasa diperlakukan jahat oleh orang lain? Padahal kita punya niat baik terhadap orang itu, tapi mereka malah memperlakukan kita sebaliknya dengan perlakuan yang jahat. Sampai-sampai kita merasa marah, sedih, dan sakit hati bahkan. Nah, ternyata Rasulullah SAW dulu juga pernah mengalami hal yang sama. Rasulullah SAW pernah mengalami hal yang sangat menyakitkan dalam hidupnya. Beliau pernah mengalami hal yang lebih menyakitkan, jauh lebih menyakitkan dari apa yang orang-orang perlakukan terhadap kita. Dalam Sirah Nabawiyah diceritakan kisah ketika beliau pergi berdakwah ke kota Thaif. Pada saat itu, kondisi Mekah sangatlah tidak mendukung bagi dakwah beliau. Dakwah beliau di kota Mekah ditolak, beliau dicaci maki, sampai benar-benar beliau tidak memiliki siapapun di kota Mekah. Dan akhirnya beliau pun mencari tempat untuk melakukan dakwah yang baru. Beliau mencari tempat dan akhirnya beliau menemukan kota Thaif. Jadi tujuan Nabi SAW pergi ke kota Thaif itu sangatlah mulia. Bukan lain dan bukan tidak adalah untuk mendakwakan Islam. Ingin mengajak kepada kebaikan dan menyelamatkan dari kesesatan. Namun yang terjadi di kota Thaif justru sebaliknya. Penduduk Thaif bukan hanya menolak ajakan beliau, tetapi juga mengejek, menjelekkan, bahkan melukai Nabi. Mereka mengejek, menghina, memperlakukan beliau dengan kasar, bahkan melempari beliau dengan batu. Perlakuan penduduk Thaif bahkan lebih parah dari apa yang dilakukan penduduk kota Mekah terhadap Nabi SAW. Bahkan dalam suatu riwayat dijelaskan bahwa penduduk kota Thaif menyuruh para perempuan dan anak-anak untuk turut serta melempari Nabi SAW dengan batu. Kemudian Nabi SAW keluar dari kota Thaif dengan keadaan terluka. Kakinya berdarah-darah, tubuhnya lemas, hingga beliau berjalan dengan bertatih-tatih. Beliau datang dengan pesan kebaikan, namun dibalas dengan kejahatan dan kebencian. Kemudian dalam keadaan lelah, letih, dan sedih, beliau beristirahat di bawah pohon kurma. Di saat seperti itu, dalam beberapa riwayat menceritakan bahwa beliau didatangi oleh malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril menawarkan pertolongan kepada beliau. Jika Nabi SAW menghendaki, penduduk Thaif bisa saja dihancurkan dengan mudah. Kalau kita yang berada di posisi Rasulullah SAW, pasti kita akan memilih untuk membalas mereka. Setelah apa yang mereka lakukan terhadap kita, pasti kita akan merasa pantas untuk membalas. Tetapi apa yang Rasulullah SAW pilih tidaklah seperti itu. Beliau justru berdoa dan berharap semoga suatu hari nanti dari penduduk Thaif akan lahir orang-orang yang akan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW sangat penuh kasih sayang bahkan terhadap orang-orang yang telah menyakitinya sekalipun. Nah, dari kisah ini kita belajar banyak bahwa Rasulullah SAW tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Padahal beliau memiliki kesempatan besar untuk membalas. Akan tetapi beliau lebih memilih untuk memaafkan dan membalasnya dengan penuh kasih sayang. Rasulullah SAW mengajarkan bahwa kekuatan terbesar bukanlah saat kita dapat membalas perlakuan mereka dengan perlakuan yang sama, tetapi kekuatan terbesar adalah ketika kita mampu menahan emosi, menahan marah, memiliki rasa sabar yang besar, dan memiliki rasa maaf yang besar pula. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.